Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Malian Jaman, perwakilan dari kelompok 13 materi puasa dan kafarat mata kuliah fikih ibadah Fathul Mu'in. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Asep Ubaidillah MSy selaku dosen pengempu materi Fathul Mu'in mata kuliah fikih ibadah semester 3 Ahwal Sosiah, dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Video ini dibuat sebagaimana mestinya kami sebagai mahasiswa berinisiatif untuk menunaikan kewajiban kami mengulas materi yang seharusnya kami ulas di semester 3 ini dengan tatap muka, namun karena kondisi yang tidak memihak kepada kami, maka kami membuat video ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap materi kuliah. Kami sadar bahwasanya video ini pasti banyak kekurangan dan kelemahan dari segi keilmuan, pembahasan, maupun penyampaian. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan semoga dengan video ini kami bisa memperdalam pengetahuan kami dan video ini menjadi faedah bagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Shaumi, bab puasa. Babus Shaumi, adapun ini adalah bab puasa. Wa huwa, adapun puasa, adapun shaum, lughatan secara bahasa, iku al-imsaku, menahan. Wa syar'an, adapun secara syara', iku imsakun, ialah menahan, an muftirin, dari sesuatu yang membatalkan puasa, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya puasa, al-atiyati, yang akan diterangkan. Nah, puasa itu menurut bahasa ialah menahan diri, sedangkan menurut syara' yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang akan diterangkan. Wa furido, dan diwajibkan apa puasa, fi Sya'bana, di bulan Sya'ban, fi sanati, di tahun as-saniyati, yang kedua, minal hijrati, dari hijriah. Puasa itu diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua hijriah. Wa huwa, adapun shaum Ramadan, iku min khasaisina, ialah termasuk dari beberapa keistimewaan kita umat Muhammad. Jadi puasa itu diperuntukkan khusus dan diistimewa, menjadi hal yang keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, yaitu kita. Wa minal ma'lumi, dan termasuk dari yang diketahui, minad dini, dari agama, bil darurati, dengan pasti, tanpa berpikir. Nah, puasa itu ya merupakan ibadah yang diketahui secara pasti. Kita semua orang awam juga tahu bahwasanya itu puasa itu bagian dari kewajiban agama, tanpa ada penafsiran yang macam-macam, karena dalilnya qat'i di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yajibu, ya wajib, apa shaumu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan, ijma'an, secara ijma', bikamali Sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, salasina yauman, hale 30 hari, au ru'yatu adlin, atau melihatnya orang adil, wahidin, yang satu, walau masturon, sekalipun ditutupi keadilannya, hilalahu, pada hilal Ramadan, ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari, idza syahida, apabila bersaksi siapa adil wahid, biha, dengan ru'yah, indal qadi, di hadapan seorang qadi, hakim, walau ma'a itbaqi ghaimin, walaupun bersamaannya menutupi awan. Nah, wajib berpuasa Ramadan berdasarkan kesepakatan ijma' dengan sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi Sya'ban kalau udah terhitung 30 hari, atau dengan melihatnya seorang yang adil melihat hilal, maka wajib puasa.
setelah matahari terbenam. Bila ia mempersaksikannya di hadapan qadhi, seorang yang melihat hilal itu, walaupun tertutup ru'yahnya dengan awan-awan langit. Bilafzi asyhadu. Nah, perkataannya itu bersaksi siapa saya, anni bahwasanya saya, ra'aitu melihat siapa saya, al-hilala kepada hilal. Jadi persaksiannya orang tersebut itu ungkapannya, lafadznya seperti ini. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal. Atau au annahu, atau bahwasanya hilal halla, itu telah tampak apa hilal. Jadi bisa juga dengan persaksian seperti ini lafadznya. Saya bersaksi bahwa hilal telah tampak. Nah, itu persaksian yang diterima. Wala yakfi, dan tidak cukup, qauluhu, apa perkataan Aidul Wahid, asyhadu bersaksi siapa saya, anna ghadan bahwasanya besok, min Ramadan, ialah termasuk bulan Ramadan. Ya, gak cukup kalau persaksiannya si Aidul Wahid itu seperti ini. Saya bersaksi bahwasanya besok ialah Ramadan. Nah, itu gak cukup. Ya, persaksian yang diterima yaitu saya bersaksi bahwasanya saya melihat hilal, dan saya bersaksi bahwasanya hilal telah tampak. Itu yang disahkan atau istilahnya sah di hadapan qadhi. Ya, seperti itu. Wa yajibu 'ala man afsadahu ay shauma ramadhana bijima'in athim. Dan wajib atas orang yang merusak puasa terus ai shauma ramadhana bijima'in athim, maksudnya itu puasa Ramadan dengan jima. Terus bihi li ajli saumi la bistimna'i wa ukuli, dengan cara puasa tidak dengan mengeluarkan mani dan makan. Kafaratun mutakarriratun bitakarruril ifsadi wa illam yukaffir. Apa kafarat yang berulang-ulang, sebab berulang-ulangnya merusak sekalipun belum membayar kafaroh siapa? Anissa biqi ma'ahu ay ma'a qada'i dzalika shaum, dari kafarat jima yang sebelumnya beserta kodok, maksudnya beserta mengkodok puasa. Nah, itu adalah mungkin lafaz teksnya. Jadi saya akan jelaskan maksudnya itu bagaimana. Jadi wajibu ala man afsadahu itu wajib membayar kafaroh bagi orang yang merusak puasa dengan persetubuhan. Jadi maksudnya itu orang yang batal puasa dengan melakukan persetubuhan, dia berdosa dengan hal itu karena sedang berpuasa, bukan dengan sebab dia itu bistimna'i atau tidak mengeluarkan mani atau makan. Dengan kewajiban kafarat sesuai dengan puasa yang dirusak, sekalipun dia belum melaksanakan kafarat untuk puasa yang sebelumnya, setelah wajib mengkodok puasanya tersebut. Jadi dia itu kalau misalnya dia batal berpuasa dengan berjimak, jadi ia wajib untuk membayar kafarohnya. Apa aja kafarohnya bagi para orang-orang yang melakukan jima di saat berpuasa? Kita lanjut lagi. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin fasaumu syahraini ma'a tatabu'i in ajaz an. Jadi adapun kafarahnya ialah yang pertama ialah memerdekakan budak yang mukmin. Terus kedua yaitu fasaumu syahrain. Yang kedua itu puasa 2 bulan secara bersambung atau ma'at tatabu'i in ajaz, secara bersambung dari memerdekakan. Terus kalau memang dari kedua ini tidak bisa atau tidak sanggup melaksanakan,
Maka ada lagi yang di bawahnya itu, lanjut lagi yang ketiga itu fa'it'amu sittina miskinah, yaitu maka memberi makanan pada orang miskin, au fakiron in ajaz, atau orang fakir yang jika tidak mampu, siapa, anis saumi liyaharamin au maradin biniyatin kafaratin. Anis saumi itu dari puasa karena liyaharamin, karena tua renta atau sakit dengan niat bayar kafaroh. Jadi maksudnya itu yang ketiga itu ialah memberi makan orang miskin atau orang fakir jika tidak mau berpuasa sebab sudah tua atau sakit. Nah, jadi ini ada 3 tadi, itu kafarohnya. Yang pertama itu itqu raqabatin mu'minat. Jadi itu yang pertama ialah memerdekakan budak yang mukmin. Kedua itu ada fasawma syahraini mutatabi'ain. Ada kemudian puasa 2 bulan secara sambung atau berturut-turut. Yang ketiga itu ada memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir jika ia tidak mampu melaksanakan 2 hal tadi yang disebutkan tadi. Lalu ada penjelasan lagi, wa yu'ta likulli wahidin muddun min ghalibil qut, dan diberikan untuk setiap orang atau satu mud dari kebiasaan makanan pokok. Jadi itu maksudnya, dan setiap orang diberi 1 mud makanan pokok. Mungkin kalau di Indonesia itu dia beras bisa jadi. Terus ada lanjutannya lagi, wala yajuzu sarful kaffaratin liman talzamuhu mu'minatuhu, dan tidak boleh memberikan liman pada orang talzamuhu yang wajib pada mukminah. Jadi ini maksud dari teksnya saja, jadi akan saya jelaskan. Dan tidak boleh memberikan kafarat kepada orang yang biaya hidupnya ini dalam tanggungan gitu. Terus yang ada lagi, wa yajibu alaman aftor, dan wajib atas orang yang membatalkan puasa fi Ramadan li'udzurin li la yurja zawalhu. Jadi dan wajib atas orang yang membatalkan puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan, karena uzur yang tidak dapat diharapkan hilangnya. Maksudnya ini kayak itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan. Itu kayak misalnya kaki barin, itu seperti tua. Terus wa maradin, ada sakit, dan la yurja bur'uhu muddah likulli yaumin. Jadi maksudnya itu, dan wajib memberikan 1 mud untuk setiap harinya bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan karena uzur yang tidak bisa diharapkan selesainya, seperti terlalu tua dan sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok dari pemateri sebelumnya, masih di bab puasa. Saya bacakan teksnya. In kana musiron hina idzin bila qada'in wa in qadira alaihi ba'du li annahu ghairu mukhatabin bis-shaum fal fidyatu fi haqqihi wajibatun ibtidaan la badala. In kana, jika ada siapa man musiron ialah mampu, hina idzin ketika iftar dengan bila qada'in dengan tanpa qada, wa in qadira sekalipun mampu siapa man alaihi atas puasa ba'du sesudah iftar, di annahu karena sesungguhnya man ghairu mukhatabin ialah tidak diperintah bis-shaum dengan puasa. Fal fidyatu, maka ada pun fidyah fi haqqihi dalam haknya man, haknya orang yang membayar fidyah,
Wajibatun ialah wajib, ibtidaan dalam permulaannya, la badala, bukan sebagai pengganti. Wajibul muddu ma'al qada'i ala hamilin wa mardi'in afqaratan lil khawfi 'alal waladi. Wajibu dan wajib al muddu apa satu mud ma'al qada'i berserta qada' ala hamilin atas perempuan hamil, wa murdi'in dan perempuan yang menyusui, afqaratan yang tidak berpuasa siapa keduanya, lil khawfi karena khawatir, alal waladi atas anak. Jadi jika orang tersebut berkemampuan dengan tanpa mengqada puasa, sekalipun setelah itu dia mampu untuk berpuasa, alasannya karena tidak dibebankannya kewajiban berpuasa, maka kewajiban fidyah baginya merupakan kewajiban asal, bukan sebagai pengganti puasa. Terus dan wajib fidyah satu mud itu sekitar atau apa ya, sama dengan sering dibulatkan menjadi ya sekitar 6 hingga 7 ons atau 0,75 liter beras. Jadi wajib membayar satu mud. Kemudian jadi wajib membayar fidyah satu mud per hari setiap tahun bagi orang yang menunda qada puasa Ramadan sehingga tiba Ramadan berikutnya tanpa ada uzur dalam menundanya, seperti tidak berpergian atau tidak sakit atau dengan seukuran waktu yang cukup untuk mengqadanya. Lanjut, fayatakarraru bitakarruris ini alal mu'tamadi. Fayatakarraru maka berulang opomat bitakarruris ini dengan berulangnya beberapa tahun alal mu'tamadi menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi maka menurut pendapat yang mu'tamad satu mud tersebut menjadi berlipat seiringnya berlipatnya tahun penundaan. Jadi setiap puasa yang ditunda satu mud tersebut menjadi berkali lipat seiring berlipatnya tahun penundaan. Lanjut, wa kharaja biqauli bila uzri ma idza kanat ta'khiru bi uzrin kain istamarra safaruhu au maraduhu wa kharaja dan keluar biqauli dengan perkataan saya bila uzrin rupanya perkataan ma idza kana apabila ada at-ta'khiru apa mengakhirkan, bi uzrin ialah sebab udzur, kaini istamarra seperti terus menerus, safaruhu apa perjalanannya man yang perjalanannya seseorang itu, au maraduhu atau sakitnya seseorang. Jadi tidak termasuk pengertian ucapan saya tanpa uzur, yaitu jika penundaan tersebut disebabkan ada uzur seperti terus menerus berpergian atau sakit terus menerus. Demikian yang penjelasan tentang fidyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa irdu'uha, dan menyusuinya, ila qabilin, ke tahun berikutnya, fala syai'in, maka tidak ada sesuatu ialah mewujud, alaihi, atas ma baqiya, selagi ada, al-uzru, apa uzur, wa inistamarru, walaupun terus menerus, apa uzur, sinina, dalam beberapa tahun. Wa mata akhara, dan apabila mengakhiri, siapa man, qada'a ramadana, pada puasa Ramadan, ma'a tamakkunihi, beserta bisanya man, hatta dakhala, sampai masuk, akhiru, apa bulan Ramadan yang lain. Famata, lalu mati siapa man, ukhrija, maka dikeluarkan, min tarikatihi, dari harta peninggalannya siapa man, likulli yaumin, untuk setiap hari, muddani, apa dua muddun, adapun satu mud, lil fawati, ialah untuk puasa yang tertinggal. Wa muddun, dan adapun satu mud, lit takhiri, ialah karena mengakhirkan, in lam yasum, jika tidak puasa, anhu, dari man, qaribuhu, siapa kerabatnya man, au ma'zunuhu, atau orang diizini man. Nah, wa ila wajaba muddu, dan jika tidak maka wajib, apa satu mud, wahidun, yang satu, litakhiri, karena mengakhirkan, wal jadidu, adapun qaul jadid, adamu jawazis saumi, ialah tidak bolehnya berpuasa, anhu, sebagai gantinya dari mayit, mutlaqan, secara mutlak, bal yukhraju, akan tetapi dikeluarkan, min tarikatihi, dari harta peninggalannya mayit, likulli yaumin, bagi setiap satu hari, mudda ta'amin, apa satu mud makanan, wakada, dan ialah seperti saumun nazri, adapun puasa nazri, wal kafaratu, dan puasa kafarat. Wa dhahaba, dan berpendapat, an-Nawawi, siapa Imam Nawawi, kajam'in, seperti kebanyakan para ulama, muhakkikina, yang tahqiq, ila tashihil qadimi, pada benarnya qaul qadim. Nah, jadi ya intinya aja ya, untuk mempersingkat aja, langsung ke intinya aja. Ada beberapa poin penting yang bisa kita perhatikan di sini, yaitu poin pertama, yaitu menunda qada puasa hingga Ramadan berikutnya. Nah, jika seseorang nih dia punya utang puasa Ramadan dan dia tuh mampu buat ngegantiin atau mengkodoknya, tapi namun secara sengaja dia tuh menunda sehingga datang Ramadan berikutnya, maka ia tetap
wajib mengqadha puasa tersebut. Nah, ia wajib membayar denda atau fidyah berupa 1 mud. Jadi 1 mud itu kurang lebih kira-kira 6 sampai 7 ons makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan sebagai hukum atas menundanya, atas menunda mengganti puasa ini. Nah, jika nundanya itu berkelanjutan nih, jadi dia berkelanjutan sampai beberapa tahun, maka beban fidyahnya itu dilipat gandakan sesuai tahun yang dilewatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini konteksnya orangnya sudah meninggal, jadi mengqadha puasa orang yang udah meninggal dunia. Nah, jika seseorang meninggal dunia, ya kan, terus masih ada utang puasa nih, ada beberapa pendapat di sini, yaitu pandangan baru, yaitu puasa tidak bisa diganti. Pandangan baru ya, pandangan barunya itu ialah puasa tidak bisa digantikan oleh ahli warisnya. Nah, sebagai gantinya gimana? Nah, gantinya itu diambil lewat harta peninggalannya si orang yang udah meninggal ini untuk membayar fidyah 1 mud makanan bagi setiap hari puasa yang pernah ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini. Nah, itu tadi pandangan yang baru. Nah, yang pandangannya lah, yang pandangan lama gimana? Nah, menurut Imam An-Nawawi dan sekelompok ulama memperkuat pandangan bahwa ahli waris atau orang yang diizinkan boleh berpuasa menggantikan si mayit ini. Jika dilakukan, maka kewajiban fidyahnya itu boleh gugur. Nah, dan poin ketiganya yaitu tentang puasa nazar dan apa tadi kalau nggak salah kafarah. Nah, aturan mengenai penggantian puasa bagi orang yang meninggal ini tidak hanya berlaku untuk puasa Ramadan, tetapi juga berlaku untuk puasa nazar dan puasa kafarah. Kafarah itu denda.